semangat ya, walaupun udah siang menjelang sore. Semangat dong Bu. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silahkan dipimpin doanya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan kita tengadahkan tangan dan baca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk? Ada apa Kamelia? Siapa lagi? Sakit, Bu. Semua. Sakit apa? Jantung, Bu. Semoga teman-teman yang sakit kita doakan cepat sembuh ya. Amin. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menjaga lisan, berkata baik atau lebih baik diam. Masya Allah. Ibu mau tanya, pernah tidak kalian mengatakan sesuatu lalu menyesal? Nah, kadang kita berbicara saat emosi atau tidak berpikir dulu ya, sehingga kata-kata yang kita ucapkan itu menyakiti orang lain. Setelah itu kita merasa menyesal karena seharusnya bisa berkata baik atau lebih baik diam. Baik, kita akan membahas tentang pengertian menjaga lisan. Menjaga lisan adalah sikap mengontrol ucapan agar tidak menyakiti orang lain dan membawa kebaikan. Kita harus berpikir sebelum berbicara. Jika bisa berkata baik, maka berbicaralah. Tetapi jika tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam saja agar tidak menimbulkan masalah. Selanjutnya ada hadis tentang berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menjelaskan bahwa barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Maksudnya di sini, setiap orang harus menjaga ucapannya. Jika kita ingin berbicara, gunakanlah kata-kata yang baik, sopan, dan tidak menyakiti orang lain. Namun, jika tidak bisa berkata baik, lebih baik diam agar tidak menimbulkan masalah. Nah, hadis ini mengajarkan kita untuk berpikir sebelum berbicara dan selalu menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, Ibu mau bertanya, kenapa kita harus berhati-hati dalam berbicara? Ada yang bisa menjawab? Boleh, silakan Siva. Karena ucapan kita itu bisa mempengaruhi perasaan orang lain, Bu. Nah iya, kita harus berhati-hati dalam berbicara karena kata-kata yang kita ucapkan itu bisa menyakiti perasaan orang lain dan menimbulkan masalah. Jadi kalau tidak dipikirkan dulu, ucapan kita bisa membuat orang marah, sedih, atau salah paham. Dengan berbicara, hati-hati kita bisa menjaga hubungan baik dan dihargai oleh orang lain. Ada yang bisa memberikan contoh menjaga lisan? Kami Bu. Ya, silakan Rauda. Nih misalnya ada teman kita yang melakukan kesalahan ataupun dia berbohong
berbohong ke guru. Nah itu tuh bisa ditegur dengan baik-baik, bukan dengan kau nih lolo nih gitu. Iya. Itu ya. Kemarin kamu diam saja. Kan contoh saja. Kamu ini tidak sesuai fakta. Terus apa sih arti menjaga lisan itu? Menjaga lisan itu mengontrol ucapan agar tidak menyakiti orang lain ya. Jadi ibu berharap kepada kalian semua agar kita bisa menjaga ucapan kita dan berbicara kepada teman agar berhati-hati. Karena kita kan tidak tahu teman itu, misalnya kita berbicara tuh kayak kita biasa aja tapi teman itu menganggapnya kayak tersinggung, kan kita nggak tahu. Jadi lain kali kalau berbicara berhati-hati dulu ya, dipikir-pikir dulu sebelum bicara ke teman agar tidak menyakiti hatinya. Kemudian mengapa kita harus berkata baik? Kenapa Ibu? Kenapa kita harus berkata baik? Karena Supaya kita tidak menyakiti hati mendapat orang dosa. lain. Nah, iya. Mendapat dosa udah. Tidak menyakiti hati orang lain juga. Iya, betul kita berdua. Ibu kenapa Ibu? Apa nih Ibu kayak gini? Protes. Uju nit. Kita nanti Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? kami Ibu. Mungkin kita harus menjaga lisan dalam berbicara sehari-hari Ibu agar tidak menyakiti orang lain. Baik, terima kasih. Sebelum Ibu tutup pada siang hari ini, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.